Bapak Ibu. Shalom. Ada lagi salam. Shalom. Ada sukacita ya pagi hari ini Bapak Ibu. Kita akan baca firman Tuhan pada pagi hari ini dari 1 Petrus pasal yang pertama. Kita membaca di ayat 15 dan ayat 16. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat 16. Kalau sudah ketemu kita akan membaca secara bersama-sama. Sudah ketemu Bapak Ibu? Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus. Amin. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi yang melakukan dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, kita semua pasti bersuka cita pada hari ini. Karena hari ini hari apa Bapak Ibu? Hari Minggu. Pinter semua ya. Tanggal berapa? Berarti tanggal muda atau tanggal tua? Ada pengaruhnya nggak tanggal muda dan tanggal tua Bapak Ibu? Nggak ada. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, kita masuk di bulan Desember tahun 2024. Itu berarti hampir menjelang berakhirnya tahun ini. Tuhan menolong memberkati Bapak Ibu dan saya. Kayaknya baru kemarin kita masuk di tahun ini, tapi sudah di penghujung. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini secara khusus untuk tema 1 bulan ini adalah menyambut kedatangan Kristus yang kudus. Firman Tuhan yang kita baca tadi konteksnya adalah menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tapi di momen Desember, momen Natal, kita menyambut kelahirannya di dunia. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah jauh-jauh hari mempersiapkan segala sesuatu untuk perayaan Natal. Betul? Panitia kemarin sudah menyiapkan nomor door prize, kupon makan. Panitia dekorasi mempersiapkan diri karena masih bingung membuat apa. Secara pribadi keluarga pasti Bapak Ibu sudah mempersiapkan ya untuk momen Natal tahun ini. Betul? Apa yang menyita waktu dan perhatian Bapak Ibu yang harus mempersiapkan sungguh-sungguh pada Natal tahun ini? Apa Bapak Ibu? Ibu-ibu sibuk cari dress code-nya. Warna apa? Sampai rapat panitia 3 kali ganti dress code-nya. Yang lama apa? Rapat konsumsinya. Di keluarga juga mungkin sudah berpikir Desember, Natal ini, libur ini kita kemana? Betul ya? Kalau bicara kemana pasti bicara anggarannya nggak sedikit. Tapi berapa orang di antara kita yang mempersiapkan hati pikiran kita, seluruh totalitas hidup kita untuk sungguh-sungguh memaknai kelahiran Yesus dalam hidup kita? Dalam rapat apa sih yang paling dominan kita bicarakan? Ayo panitia, Bu Ketua. Apa Bu Ketua? Dana. Apalagi? Pernah nggak kita membicarakan tema dan firman Tuhan yang hendak disampaikan pada acara Natal ini? Ada yang bergumul tentang firman Tuhannya? Masa yang suruh bergumul saya sendirian? Natal dari tahun ke tahun pasti ada kesan-kesan. Perayaan dari tahun ke tahun kita lewati. Apa topik pembicaraan kita setelah perayaan Natal? Apa? Sotonya kurang garam Pak. Waduh, dress code-nya kurang matching dengan dekorasinya.
tidak pernah ada kesaksian, Pak Pendeta, hati saya terbuka oleh firman Tuhan pada Natal ini. Pak Pendeta, lewat Natal ini kami membangun komitmen untuk hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya nanti sudah 7 tahun ini belum ada yang datang kepada saya. Apakah saya gagal membawa Bapak Ibu masuk di dalam hadirat Tuhan untuk menikmati Natal yang sesungguhnya? Peristiwa kelahiran Tuhan Yesus selalu membawa perubahan-perubahan yang signifikan bagi orang-orang yang menyambut kelahirannya. Maka lewat bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu, mari kita belajar jangan sibuk mempersiapkan segala sesuatu yang hanya sifatnya fana dan sebentar, tidak ada kaitan dengan kekekalan. Maka pagi hari ini masuk di tanggal 1 bulan Desember, kita mempersiapkan Natal, kita masuk di acara-acara Natal dengan sungguh-sungguh akan kerinduan hadirnya Tuhan dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Persiapkan baju nggak salah, siapkan kue yang banyak nggak salah, apalagi kalau dibagi ke saya tambah benar. Tapi mari siapkan hatimu sungguh-sungguh dilawat oleh Tuhan, itu yang lebih penting. Pertanyaannya bagi kita di pagi hari ini lewat bagian firman Tuhan ini, apa yang harus kita lakukan untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus? Apa yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Maka ada 3 hal penting yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini, supaya kita mampu menyambut kedatangan Kristus yang kudus. Yang pertama jelas bahwa kita harus hidup dalam kekudusan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, firman Tuhan di ayat yang 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, andainya hari ini pada minggu ini saya dapat berita dari Istana Negara bahwa Pak Prabowo akan hadir dalam ibadah kita, tapi ada satu pesan, Pak Prabowo itu tidak senang mencium parfum. Maka apa yang harus saya lakukan? Saya harus wanti-wanti jemaat siapapun mereka yang baunya badannya bau atau tidak, jangan pakai parfum. Betul? Supaya Pak Prabowo datang dan berkenan. Karena ketika dia masuk cium parfum dia pulang, kan dia nggak senang. Betul? Tuhan Yesus kita, Allah yang kudus, tidak kompromi dengan dosa. Mencium aroma dosa pun tidak mau. Tetapi kalau kita umat-umatnya yang menyambut kedatangannya, menyambut kelahirannya, tapi hidupnya masih berbalutkan dengan dosa, dosa, dan dosa, apakah ada kesenangan di hati Tuhan? Bapak Ibu jangan salah, merayakan Natal besar-besaran oke, baik. Tetapi kalau itu menjadi ajang pesta atau pamer kemewahan, itu sudah salah dari esensinya. Yang harus ada pesta itu di surga, ketika orang berdosa bertobat. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menyambut peristiwa Natal, mari setiap kita senantiasa bergumul dengan dosa kita sendiri. Seperti pemazmur yang kita baca tadi, aku sadar dengan pelanggaran, minta ampun di hadapan Tuhan, supaya Natal tahun ini sungguh-sungguh terjadi pesta di surga. Karena setiap orang yang berdosa mengakui segala dosa dan pelanggarannya dan bertobat kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, peristiwa Natal yang pertama itu yang nyambut kelahiran Tuhan Yesus itu dari orang biasa sampai pejabat, dari orang yang berpendidikan atau tidak berpendidikan, itu menyambut kelahirannya. Tapi dampaknya berbeda. Herodes pun siap-siap menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Dia tanya para Majus, tandanya apa? Di mana? Bahasanya, aku juga ingin menyembah. Tapi itu tipu.
Tapi orang-orang yang sederhana, orang-orang yang dimarginalkan, yang tidak diingat para gembala di padang. Para gembala itu bukan gembalakan kawan ternaknya, dia mengembalakan ternak bosnya. Dia nggak pulang-pulang, tinggal di padang. Tapi orang-orang itu yang disapa Tuhan dengan kata damai sejahtera. Orang majus, orang pintar secara intelektual, dari tempat yang jauh rela korbankan waktu, tenaga, bahkan harus menghadapi bahaya di padang karena ingin berjumpa Tuhan. Pertanyaan untuk kita, apa usaha kita menyambut Natal tahun ini secara pribadi? Bukan bicara dana, bukan bicara tenaga, tapi adakah kerinduan di hati kita sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi? Karena setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi pasti berubah. Zakius yang berdosa, lambang orang paling berdosa pada masa itu, menjadi berubah karena bertemu Yesus. Aneh kalau jemaat di Bethlehem katanya tiap minggu, tiap pagi beribadah berjumpa dengan Yesus, tapi nggak berubah-berubah. Berjumpa siapa Bapak Ibu dalam ibadah? Sudah puas ketemu saya, berjumpa dengan saya? Sudah puas ketemu penerima tamunya yang senyumnya lebar, 3 jari, 5 jari? Tapi kalau engkau nggak berjumpa dengan Tuhan, sia-sia. Maka yang harus kita lakukan di momen Natal ini menyambut kelahiran, mari kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Jangan lagi hidup bergelimangan dengan dosa. Tanggalkan segala dosa itu, berhentilah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu minggu yang kemarin saya cerita dengan bapak-bapak yang ada di sini. Hari Rabu kemarin ada pilkada ya. Tanggal berapa? Babinsa yang jaga biasa di sini tuh Pak Manulang itu WA saya. Tapi kira ada apa penting banget ini? Dia kirim hasil ceknya dia dengan teman. Temannya bilang, Pak jangan lupa ya tanggal 27. Dia balas, emang ada pilihan nomor berapa Pak? Harap bocorannya kasih tahu. Bukan itu Pak, tapi jatuh tempo cicilan Bapak tanggal 27. Tanggalnya sama 27. Acaranya beda, persepsinya beda. Natal sama Tuhan Yesusnya. Betul? Cara merayakannya mungkin berbeda. Tapi kita jangan salah persepsi cara menerima Tuhan dalam hidup kita. Itu yang paling penting. Maka sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan, maka Kau akan memaknai Natal dari waktu ke waktu dengan perubahan yang signifikan, bukan begono-begono terus. Jangan begini-begini terus. Selesai Natal, selesai acara. Jangan sampai Natal itu justru menjadi perpecahan hanya karena kebagian nomor 1 marah, nggak mau lagi gereja. Murah sekali Yesus, hanya dinilai dengan nomor 1, sehingga kau nggak mau lagi ketemu Tuhan. Karena usulannya berbeda, yang satu minta mie goreng, yang satu mie rebus, nggak mau lagi ibadah. Serendah itu kan Tuhan dalam hati, sehingga perkara mie rebus dan mie goreng saja engkau tinggalkan Tuhan. Saya tanya, emang ada sih mie goreng? Halo yang tukang masak, emang ada mie goreng ya? Saya beli mie goreng itu tetap direbus juga, tidak digoreng. Semua sama. Bapak Ibu, mari kita hidup dalam kekudusan. Yang kedua yang harus kita lakukan menyambut kelahiran Tuhan Yesus, ayat yang selanjutnya menyatakan bahwa kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Untuk apa kita merayakan Natal besar-besaran, habiskan dana besar? Dari anak sekolah minggu sampai lansia harus latihan, mempersiapkan segala sesuatu. Kaum bapak PKB yang tidak ada bakat apa-apapun dipaksa jadi aktor untuk main drama supaya keren acaranya, namanya syuting, biar kayak artis. Dan salah melulu.
Wong pelawak mau suruh jadi aktor, yang melawak terus. Untuk apa? Kalau hanya acara yang kita besarkan, tetapi kehidupan kita tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, kalau lahir itu, misalnya Bapak Ibu atau ibu-ibu lah, jangan bapak-bapak yang sedang hamil sekarang. Memang bapak-bapak juga banyak yang hamil ya, tapi nggak melahirkan. Sudah persiapkan rumah sakit mana yang terbaik untuk kelahiran anaknya? Pasti ya. Sudah kontrol dari minggu pertama, pilih dokter. Dokternya laki-laki, malulah pindah cari dokter yang perempuan. Dokter kebidanan itu jarang yang perempuan, Bapak. Kebanyakan laki-laki, betul ya. Memang tidak ada bidan laki-laki, tapi dokter spesialis kebidanan itu banyaknya laki-laki. Kalau bisa di rumah sakit ini ditangani ini dengan segala fasilitas. Tuhan Yesus itu Raja, ya Tuhan dalam segala kemuliaan dan kemahakuasaannya. Dia bisa pilih kalau mau lahir di mana? Bisa. Di istana Firaun bisa. Di istananya Herodes pun bisa. Tapi kenapa dia harus lahir di parkiran kandang? Itu bukan kandang domba ya, parkiran. Orang zaman dulu tuh bepergian kan nggak naik Pajero ya, naiknya binatang. Dan di tempat penginapan bukan ada tempat parkir binatang yang dinaiki, dan di situ disediakan makanan untuk binatang. Itulah tempat di mana Tuhan Yesus lahir. Kalau Tuhan Yesus pilih bisa, bisa. Tetapi dia tidak melaksanakan kehendak Bapaknya. Tuhan Yesus dalam segala kemuliaannya tetap memilih, tunduk dan melakukan kehendak Bapaknya. Bapak Ibu lebih hebat dari Tuhan Yesus, sehingga Bapak Ibu lebih memilih melakukan kehendak pribadi daripada memilih kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang bekerja di instansi apapun dalam perusahaan apapun, pasti pimpinan Bapak Ibu mengarahkan bagaimana Bapak Ibu bekerja, dan instruksi itulah yang harus Bapak Ibu lakukan. Betul? Bapak Ibu nggak bisa milih, aku kerja gayanya begini, masa bodoh sama pimpinan, nggak bisa. Bajunya yang harus dipakai kayak anak sekolah hari Senin, bajunya apa, semua diatur. Bapak Ibu nggak bisa katakan, aku enak kalau pakai kaos oblong, aku enak kalau kerjanya pakai singlet aja, silir. Nggak bisa. Di pekerjaan yang mungkin gajinya pun tidak seberapa, Bapak Ibu hanya memilih pada pilihan yang satu, yaitu taat, karena diberi kesempatan untuk memilih yang lain. Tetapi aneh dan luar biasa dalam hidup kita, karena Allah Maha Kasih, di dalam anugerahnya Tuhan memberikan kita kehendak bebas, tetapi bukan untuk melakukan secara bebas. Kita ini bebas tapi terikat, karena sesungguhnya orang yang terikat orang yang paling bebas. Itu bahasa filsafat begitu ya, saya juga nggak dong. Bebas tapi terikat, tapi orang yang terikat justru orang yang bebas. Bapak Ibu bingung? Bingung? Sama. Tetapi kalau kita terikat pada kehendak Tuhan, maka kita orang-orang yang bebas dan merdeka di dalam Tuhan. Amin. Tetapi ketika Bapak Ibu justru bebas di dunia ini, Bapak Ibu melanggar ketentuan Tuhan, maka Bapak Ibu menjadi narapidana yang tidak bebas, yang siap menanti hukuman. Maka dalam acara Natal, momen Natal ini, mari kita cross check hidup kita. Apakah sepanjang tahun 2024 ini hidup kita sungguh-sungguh sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Dalam berjalan ada kalanya kita terpeleset wajar, ada kalanya kita tersandung, oke, Tuhan maklum. Tapi kalau tiap waktu, tiap detik hanya kesandung dan kepleset terus, engkau bisa jalan atau enggak sih? Kok kayak anak bayi, jatuh sempoyongan, berdiri sempoyongan, jatuh. Kita sudah dewasa di dalam Tuhan. Maka kehendak kita, cita-cita mulia kita adalah satu, melakukan kehendak Tuhan di dalam seluruh hidup kita. Tidak ada pilihan lain.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita ini terus terang saja dalam hidup kita, dari mulai kita bangun pagi di hari yang kita mau jalani, kita sudah diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Bagaimana Bapak Ibu memutuskan pilihan itu, itulah yang akan menentukan bagaimana Bapak Ibu menjalani kehidupan hari itu. Kalau bangun pagi kita jatuhkan pilihan, aku mau bersekutu dengan Tuhan, kita naikkan pujian, kita menyembah Tuhan, kita baca firman Tuhan. Semua yang baik yang datang dari Tuhan, pastilah itu yang mewarnai kehidupan sepanjang hari. Tetapi kalau pagi sudah kita mulai dengan omelan, kalau kita bangun pagi sudah dimulai dengan kejengkelan, maka omelan dan jengkelan itulah sepanjang hari itu yang akan menemani jam-jam waktu-waktu yang kelam. Bapak Ibu, kalau hari ini engkau mulai dengan bersungut-sungut, ya selamat bersungut-sungut sepanjang hari. Tapi kalau kau memutuskan hari ini aku bersuka cita di dalam Tuhan, aku mau beribadah, maka sukacita Tuhan itu juga yang akan warna hidup. Maka krayon, spidol berwarna Tuhan serahkan di tangan Bapak Ibu. Mau mewarnai apa hari itu terserah. Kalau engkau mau hidup menjalaninya bersama dengan Tuhan, Tuhan dengan sukacita menyambut, memimpin, bahkan menuntun di sepanjang perjalanan kita hari ini. Tetapi ketika kau memilih Tuhan, gak usah gandeng-gandeng tangan Tuhan, ribet. Aku mau jalan sendiri, aku sudah besar, tanpa Tuhan aku mampu kok hari ini. Ya selamat. Sukacita akan menjauh dari hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita melakukan kehendak Tuhan itu pilih-pilih. Kalau sesuai dengan kehendak kita, oke. Kalau itu mendatangkan keuntungan bagi kita, oke, lanjut. Tapi kalau rasa-rasanya berat, rasa-rasanya kok tidak menguntungkan, pilih kehendak sendiri. Bapak Ibu, dunia modern sekarang mewarnai hari-harinya itu sesuai kebutuhan setiap pribadi. Hari Minggu kalau hidup jemaat adalah hari yang suci, betul? Harinya Tuhan. Tapi hari-hari orang modern, hari Minggu adalah hari libur, hari untuk quality time dengan keluarga. Hari Minggu adalah hari untuk healing, ikut jalan sehat, ikut sepeda sehat, tapi rohaninya penyakitan. Kalau mau sehat jasmani rohani, hari Minggu ibadah datang kepada Tuhan. Amin. Kayaknya nggak rela Bapak bilang amin. Itu membuktikan pemberontakan dalam hati lebih besar. Engkau nggak setuju datang beribadah kepada Tuhan. Betul? Nggak ikhlas jawabnya. Mari dari waktu ke waktu kita harus menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan mampu berjalan bahkan sampai detik waktu ini. Engkau jangan berkata, oh badanku sehat, gak penyakitan, maka aku sehat sampai akhir tahun. Saya bilang, syarat mati, gak perlu sakit. Oh umurku masih muda, masih kuat. Saya bilang, yang usianya paling tua akan duluan datang kepada Tuhan. Tanpa Tuhan Bapak Ibu kita tidak mampu. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kuat berapa lama nggak bernapas wis? Itu yang sederhana. Ayo berapa lama? Ada yang kuat 5 menit? 10 menit? Jangankan Bapak Ibu, seorang angkatan laut TNI yang tugasnya menyelam saja, apapun pangkatnya terbatas udaranya kalau di dalam laut. Paling prajurit sampai kopral tahan sampai berapa menit? Nah, dia baru latihan ya 15 menit kuat. Bintara sersan sampai kapten kuat berapa menit? Tidak mungkin lebih lama, yakinlah saya. Lebih sebentar. Kalau ada yang letnan atau kolonel tahan 30 menit, dia langsung naik pangkat. Pangkatnya anumerta.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi heran ya, banyak orang Kristen sering mengabaikan Tuhan dalam hidupnya, bukan hanya jam-jaman, hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, bahkan tahunan nggak datang pada Tuhan. Itu dalam bahasa medis disebut zombie, mayat hidup gentayangan. Zombie itu datangnya sendirian atau rame-rame Bapak Ibu? Halo, kalau saya tanya jawab, jangan senyum ya. Kalah aku hari ini. Ditanya nggak pernah ikhlas jawabnya. Zombie itu datangnya sendirian atau rame-rame? Orang yang sering ke gereja itu, yang nggak datang ke gereja itu lebih banyak atau lebih sedikit? Hah? Ditanya jemaat kita ini lebih banyak yang nggak ibadah atau yang ibadah? Jelas. Kita jawab hari ini salah karena minggu besok sudah cita-cita nggak datang. Zombie itu datangnya selalu rombongan. Karena kalau sendirian dia namanya jomblo. Dan orang yang nggak datang ibadah itu selalu cari teman supaya lebih asik di luar. Padahal ketika kau di luar kehendak Tuhan, bahaya sudah mengintip dalam hidupmu. Memang secara materi engkau nggak dirugikan, secara rohani mati pelan-pelan, dan engkau adalah zombie di dalam gereja. Maka wajar walaupun puluhan tahun itu Tuhan, kelakuannya kayak zombie. Walaupun sudah lama melayani Tuhan, omongannya kayak zombie, masih menakutkan, tidak pernah menjadi berkat. Maka di momen Natal ini, mari kita sambut Tuhan dengan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, senyum ya sudah terakhir. Kita makan bersama. Yang harus kita lakukan di dalam menyambut kehadiran Tuhan adalah kita harus hidup bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam dunia medis itu ada orang yang berhasil menyangkokkan jantungnya, sama ada paru-paru, ada juga ginjal. Kalau satu ginjalnya tidak berfungsi, satu paru-paru tidak berfungsi, bisa dicangkokkan dengan paru-paru yang lain yang cocok. Saya pikir-pikir paru-paru apa yang kuat ya kalau lari nggak ngos-ngosan. Saya ingat babi hutan itu larinya kuat. Kira-kira bisa ya nggak paru-paru babi hutan dicangkokkan ke paru-paru manusia? Bisa nggak? Halo? Ngarang aja nggak apa-apa jawabnya. Nggak ada betul salah. Cocok nggak ya? Saya pikir kalau dicangkokkan cocok, waduh, pakai paru-paru manusia aja jarang dia ke gereja, dia lari terus. Apalagi dicangkokkan paru-paru babi hutan, napasnya tambah panjang, larinya tambah jauh. Bapak Ibu, ketika kita misalnya dapat organ tubuh, misalnya ginjal dari orang lain, pasti kita hormat dengan orang yang memberikan ginjal kepada kita. Walaupun pada saat ini banyak jual beli ginjal kan, karena untuk bayar hutang akibat judol. Bapak Ibu, tetapi ketika tahu ada orang, jangankan itu, kita kecelakaan, kita butuh darah, ada orang yang menyumbang darahnya yang tipenya sama, kita pasti bersyukur dan senang karena sebagian dari hidupnya ada di dalam hidup kita. Tetapi kepada Tuhan kita nggak senang. Bapak Ibu dan saya diciptakan Tuhan bukan melalui firman-Nya, tapi ada keterlibatan tangan Tuhan secara langsung dalam membentuk hidup kita. Binatang, tanaman, alam semesta Tuhan ciptakan hanya melalui firman-Nya. Jadi ini jadi. Tapi waktu menciptakan Adam dan Hawa tidak melalui firman. Ada keret tangan Tuhan yang bertindak secara langsung, membentuk langsung. Setelah jadi hidup, Tuhan menghembuskan napasnya. Ada napas Allah dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita berharga lebih dari binatang. Karena binatang itu ada napasnya, tapi tidak ada napasnya Allah. Tapi kalau Bapak Ibu mati berarti tidak ada napas, nilai kita lebih rendah dari binatang.
Kaki ayam masih laku di pasar, kepala ayam banyak yang cari. Ceker itu laris di mana ya? Salah satunya Bu Ike lah yang pengembang. Tapi kalau ceker orang ada yang mau, saya kasih gratis, wes nggak usah beli. Kenapa kita berharga? Karena ada bagian dari Allah yang ada dalam hidup kita. Tetapi kenapa kita tidak hormat? Kenapa kita nggak sungguh-sungguh mengasihi Allah yang telah memberikan hidupnya kepada kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mati untuk Tuhan itu gampang dan tidak perlu waktu yang lama. Dalam hitungan menit kita bisa mati untuk Tuhan. Dosen saya pernah berkata, siapa yang mau mati untuk Tuhan? Waktu itu perang Ambon ya, berangkat ke Ambon, kau pasti mati untuk Tuhan. Sekali tebas mati, itu pekerjaan gampang. Tapi yang susah itu adalah hidup untuk Tuhan, karena perlu perjuangan dari waktu ke waktu. Banyak orang ingin menempuh tiket ke surga itu dengan kilat, mau menjadi syuhada, mati syahid, karena otomatis nanti masuk surga katanya. Bukan yang mati di dalam Tuhan seperti itu, tapi orang-orang yang hidup bagi Tuhan, itu perjuangannya yang lebih berat. Bapak Ibu, berapa anak remaja anak sekolah minggu tanya, orang kalau mati yang nggak dikubur itu masuk surga nggak bisa? Masuk surga nggak Bapak Ibu ya? Saya pikir Kak Yosudarso itu jenazahnya nggak ketemu ya di laut Arab Puru sana ya. Jangan-jangan dimakan ini, jangan-jangan dimakan ikan kakap, nggak tahu ya. Karena di dalam kekekalan itu bukan bicara fisik yang fana, tapi bicara apa yang dari sana kembali ke sana. Napas hidup kita yang berasal dari Allah itu yang kembali. Terus yang datang malam-malam itu, Pak, nenek saya datang kalau malam. Itu setan, bukan oma, bukan opa atau keluar, tapi dia kasih nasihat baik loh. Jangankan kasih nasihat, kasih duit pun setan bisa. Jangankan kasih duit, kasih jodoh pun bisa. Betul? Banyak orang cari jodoh lewat jalur setan. Maka setelah menikah kelakuannya kayak setan semua. Melahirkan anak apa? Bapak Ibu yang jawab, bukan saya. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita hidup bagi Tuhan. Kita bekerja, yes, oke, itu adalah perintah Tuhan. Engkau sibuk dalam kehidupanmu, benar, tapi bertanggung jawablah. Karena hidupmu bukan hanya untuk hidup lagi, tapi engkau perlu hidup bagi Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 15 berkata, dan Kristus telah mati bagi semua orang, supaya mereka hidup tidak lagi untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Yesus rela mati supaya kita hidup. Maka Bapak Ibu yang ditebus oleh Tuhan, mari kita hidup bagi Tuhan. Jangan hitung-hitungan, jangan berberat hati, jangan berat tenaga untuk melakukan tugas tanggung jawab Tuhan dalam hidup kita. Karena untuk Bapak Ibu Tuhan tidak berat. Tuhan tidak hitung-hitungan, bahkan nyawanya telah diberikan bagi kita. Bapak Ibu, sekarang saya tanya, harga nyawa ayam seekor dengan nyawa sapi seekor mahal mana? Padahal sama-sama nyawa loh. Mahal mana Bapak Ibu? Terus kalau harga nyawa anak ayam dengan harga nyawa anak kambing, mahal mana? Kok bisa mahal? Apa sih yang buat mahal? Besarnya. Kalau anak ayam sebesar gerobak juga ada, misalnya mahal banget. Bapak Ibu, segala sesuatu itu menjadi mahal karena hitung-hitungan matematika kita yang didasarkan pada untung dan rugi. Anak ayam itu makanannya tidak akan sebanyak dengan makanan sapi, perawatannya juga nggak lebih mahal, maka dia jadi mahal. Harga anak orang berapa Bapak Ibu? Halo, harga anak orang berapa? Tergantung Pak.
Di mana? Sukunya apa? Rote, belisnya minta aku. Nias, belisnya minta amplop. Bawa babi 100 ekor, masih hidup. Orang Jawa, TST aja tahu sama tahu, selesai. Untuk anak orang saja kita hitung-hitungan, bahkan nabung nggak cukup setahun 2 tahun. Tapi Bapak Ibu lupa ada anak Allah yang telah dipersembahkan untuk menembus dosa Bapak Ibu. Tapi nggak kepikiran, kita cuekin terus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di Palembang itu sama, harga maharnya mahal. Itu perlengkapan rumah tangga dari yang kecil sampai besar, bahkan rumah boleh. Tapi itu dikasihkan kepada pengantinnya supaya untuk modal hidup mereka, bukan untuk keluarganya. Ada juga yang sampai punya cucu, hutangnya belum lunas. Di Bali Bapak Ibu itu yang bekerja yang perempuan ya. Karena saudara istri saya itu dapat anaknya pemangku adat orang Bali. Wah, kasihan. Kalau kayak gitu, yang bajak sawah perempuan, ngasih makan babi 100 ekor perempuan, benerin genteng perempuan. Laki-lakinya kemana? Bawa golok, bawa ayam jago ke lapangan. Udah gitu. Aku bilang, kok kamu mau? Urusan laki-laki kalau Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sering kali kita tidak menghargai pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Dan biasanya perempuan yang begitu sering kali dihajar. KDRT itu hal yang biasa. Bahkan tetangga istri saya itu tiap hari dipukuli suaminya. Seminggu suaminya pukul, dia lapor, badan kok gak enak-enak ya. Kenapa kok pegel? Dan sudah lama gak dipukuli. Lalu kita dipukuli. Kan sudah terbiasa. Kenapa kamu jahat sama istri? Sudah kebeli kemarin mahal Pak. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah menebus kita dan harganya telah lunas dibayar. Bapak Ibu bukan produk cicilan atau kreditan. Harus bersukacita, harus bangga kepada Tuhan. Maka engkau wajib hidup bagi Tuhan, tidak ada pilihan. Karena kata penebusan itu adalah istilah di dalam dunia Buddha, bahwa budak yang ditebus adalah bekerja bagi Tuhan yang sudah menebus seumur hidupnya. Tidak ada pilihan, kecuali Tuhan yang rela melepaskan dia, kecuali ada orang yang menebus lain. Bapak Ibu, sampai hari ini adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu harus layak hidup untuk Tuhan selama belum ada yang menebus yang lain. Maka tidak ada pilihan ya Bapak Ibu ya, engkau harus hidup bagi Tuhan. Amin. Engkau bekerja, harus bekerja bagi Tuhan. Kalau engkau bicara, maka engkau harus berbicara untuk Tuhan. Kalau engkau marah, bisakah engkau marah untuk Tuhan? Marah dalam kekudusan, bisa? Bukan marah dalam kekudusan. Jangan. Ialah melalui firman Tuhan pagi hari, di momen Natal, masuki hari yang baru di bulan Desember ini, mari kita menyambut kelahiran Tuhan dengan perspektif yang baru, cara pandang yang baru, sehingga kita boleh menjalani selama bulan Desember ini dengan hidup yang diberkati Tuhan, karena kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh sampai kepada kita.